Saya Raka dan pagi ini saya gelisah. Banyak orang tua kita dulu kuat sekarang, bahkan susah bangun dari duduk. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika mereka berkata, "Saya tidak merasa hidup lagi." Itu bukan soal seks, itu soal harga diri. Raka, itu bukan sekadar usia. Itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Banyak pria merasa tubuh mereka rusak, padahal tidak. Tubuh hanya tertidur. Dan saya di sini untuk bantu mereka bangun kembali. Itu dia tamu istimewa kita hari ini. Seorang dokter dengan pengalaman 30 tahun merawat ribuan pasien usia emas. Beliau adalah pakar geriatri terkemuka di Indonesia, penulis buku sehat di usia emas, dan perancang program Alzheimer Nasional, Dr. Siti Setiati Jeddah. Sebentar, Anda menonton dari mana? Jakarta, Bali, Yogyakarta, atau kampung kecil? Tulis komentar dengan usia Anda dan apa yang Anda khawatirkan tentang kesehatan Anda. Saya baca semua komentar. Temukan 3 titik di tubuh yang bisa bangkitkan rasa percaya diri Anda hanya dalam 5 menit pagi. Pemirsa yang saya hormati, banyak pria usia 60-an bangun pagi dan merasa kosong. Tidak ada dorongan, tidak ada sinyal seperti lampu padam. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya katakan itu bukan karena usia melainkan tubuh? Anda minta disentuh dengan cara yang benar. Betul sekali, Raka. Saya sering mendengar kalimat, "Saya kira tubuh saya sudah rusak." Padahal tidak. Tubuh hanya tertidur. Dan sama seperti lampu yang padam, tubuh hanya butuh satu sentuhan kecil untuk menyala kembali. Wow, saya langsung merinding dengar itu. Tapi bagaimana caranya, Bu Dokter? Banyak pria merasa malu, tidak tahu harus mulai dari mana. Malu adalah musuh nomor 1 dalam pemulihan. Tapi hari ini kita akan buka semuanya. Terbuka. Jujur. Karena ini tentang harga diri seorang pria. Saya akan tunjukkan 3 titik vital di tubuh, yang jika disentuh dengan napas dan kesadaran, bisa memulihkan aliran darah, sensasi, dan bahkan ereksi pagi. Tanpa obat, tanpa alat. Serius, Bu? Hanya dengan napas dan tangan sendiri? Ya, dan saya akan buktikan lewat kisah pasien saya sendiri. Mulai dari titik pertama di atas tulang kemaluan. Banyak yang tidak tahu, disitulah pusat energi vital pria. Dalam pengobatan timur ini disebut hara, dan secara medis tempat ini penuh dengan saraf serta pembuluh kecil yang berperan besar dalam ereksi. Tapi Bu Dokter, apakah tidak berbahaya menyentuh area itu? Justru dengan sentuhan penuh hormat tubuh kita merasa diakui kembali. Saya pernah menangani Pak Anton, 66 tahun pensiunan guru dari Bandung. Beliau berkata, "Saya sehat, jalan tiap sore, makan teratur, tapi tiap pagi bangun kosong." Itu kalimat yang sangat dalam, kosong. Seperti bukan hanya soal fisik tapi juga perasaan kehilangan sesuatu. Betul. Saya minta Pak Anton setiap pagi meletakkan tangan di atas tulang kemaluan, tarik napas, dari hidung hembuskan lewat mulut, tekan ringan selama 20 detik. Hari pertama tidak terasa apa-apa. Hari ketiga hangat. Hari ketujuh, beliau tersenyum dan berkata, "Pagi ini saya merasa hidup kembali. Pagi ini saya merasa hidup kembali." Luar biasa. Hanya dengan menyapa tubuh sendiri bisa membuka jalur energi. Tubuh kita punya memori, tapi kita sering lupa menyentuhnya dengan kesadaran. Mari lanjut ke titik kedua perineum, yaitu area kecil antara anus dan skrotum. Hampir tidak pernah dibahas, padahal sangat penting. Astaga, itu bagian yang bahkan malu kita sebut apalagi disentuh. Disinilah letak kesalahan banyak pria. Kita mengabaikan katup alami aliran darah. Saya punya pasien Pak Thomas, 71 tahun pensiunan marinir. Beliau bilang, "Dok, saya merasa lampu saya padam." Saya minta beliau duduk di atas handuk kecil yang digulung tepat di perineum. Diam, napas perlahan, 3 menit setiap pagi. Dan hasilnya? Hari kelima beliau kirim pesan. Saya merasa hangat seperti ada arus pelan kembali mengalir. Itu bukti perineum adalah jalur aliran vital. Bila dilembutkan darah bisa mengalir. Tubuh mulai mendengar lagi. Pemirsa, saya harap Anda mencatat ini. Karena tidak ada yang memberitahu kita tentang ini saat kita muda. Dan sekarang kita masuk ke titik ketiga, paha dalam. Banyak pria pikir paha hanya untuk duduk jalan berdiri.
Padahal di dalamnya ada jalur penting menuju organ pria, termasuk arteri femoralis dan saraf utama. Saya ingat sopir truk pernah bilang paha saya cuma buat rem gas. Tapi ternyata disitulah jalur perubahan. Betul saya ajarkan Pak Irawan, 68 tahun mantan sopir truk, setiap pagi setelah titik 1 dan 2 berbaring. Lalu dengan ujung jari usap dari pangkal paha ke bawah. Jika ada titik nyeri berhenti tekan lembut, tarik napas dalam. Hari ke-6, beliau berkata, tubuh saya mulai mendengar lagi. Saya suka kalimat itu. Bukan tubuh yang rusak, tapi tubuh yang perlu didengarkan. Persis Raka. Dan semua ini bisa dilakukan di rumah sendiri tanpa alat mahal. Hanya niat dan kehadiran. Jeda sebentar, tulis di komentar. Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda berhenti menjawab? Usia Anda berapa? Dari mana Anda menonton? Saya baca semua komentar. Bu Dokter 3 titik tadi sudah luar biasa. Tapi banyak pemirsa pasti bertanya, bagaimana membuat hasilnya bertahan? Jangan sampai tubuh menyala hari ini lalu padam minggu depan. Pertanyaan yang bagus Raka. 3 titik itu seperti saklar. Tapi saklar tidak akan bekerja maksimal jika pintunya berkarat. Dan pintu itu adalah kebiasaan harian kita. Hari ini saya akan bongkar 4 kebiasaan kecil yang bisa memperkuat dan mempertahankan hasil dari 3 titik itu. Saya suka istilahnya saklar dan pintu. Ayo kita buka kebiasaan pertama. 1. Napas perut. Banyak pria usia 60-an hanya bernapas di dada. Cepat pendek membuat tubuh tegang dan pembuluh darah menyempit. Akibatnya sirkulasi melemah, aliran ke bawah terhambat. Dan napas kita sebenarnya bisa menjadi obat. Tentu coba praktikkan tarik napas dari hidung, rasakan perut mengembang. Tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan dari mulut. Lakukan 5 menit tiap pagi setelah bangun. Efeknya tekanan turun, pembuluh melebar, dan tubuh menjadi lebih siap menerima aliran energi. Jadi kita bangun buka mata, bukan langsung pegang HP tapi pegang napas dulu. Tepat sekali Raka. Kebiasaan kedua, segelas air hangat. Setelah tidur malam darah, kita lebih kental. 1 gelas air hangat pagi hari membantu mengencerkan darah dan membuka jalur sirkulasi ke bawah. Pak Anton tadi bilang awalnya ragu, tapi sekarang tidak pernah lupa minum air hangat. Saya pikir ini sederhana sekali. Dan justru karena sederhana banyak yang mengabaikan. Padahal itu bisa menentukan kualitas pagi seseorang. Oke, napas dan air sudah. Lanjut Bu Dokter. Kebiasaan ketiga, kurangi gula malam hari. Gula adalah pencuri diam-diam. Ia merusak pembuluh darah dari dalam. Terutama di malam hari saat metabolisme lambat, gula merusak lebih cepat. Jadi cemilan manis sebelum tidur bisa menghancurkan hasil dari napas dan sentuhan pagi. Sayangnya iya. Coba ganti kue manis dengan air kelapa atau pisang matang. Banyak pria bilang hanya dari perubahan ini pagi mereka berubah drastis. Jujur saya sendiri suka kue sebelum tidur, tapi saya juga suka bangun dengan semangat. Pilih mana? Itu pilihan Raka. Dan tubuh Anda akan merespon apapun yang Anda pilih. Kebiasaan keempat, jalan kaki setelah makan malam. Tidak perlu lari, cukup 10 menit jalan santai. Tujuannya membantu sistem pompa vena mengalirkan darah kembali ke jantung. Itu meningkatkan kualitas tidur dan memperkuat aliran ke bawah. Jalan 10 menit bisa bikin tidur lebih nyenyak dan bangun lebih percaya diri. Betul. Saya ingat Pak Irawan berkata, sejak rutin jalan malam saya tidur lebih nyenyak dan pagi saya lebih laki-laki. 4 kebiasaan kecil ini terlihat sepele, tapi bila dilakukan dengan niat dan konsisten, mereka membentuk fondasi pemulihan yang kuat. Saya suka cara Ibu bilang cukup niat dan hadir. Kadang bukan soal waktu atau tenaga, tapi soal memberi perhatian. Dan itu yang banyak pria lupakan, tubuh butuh didengarkan, bukan diperintah. Sentuh dengan lembut napas, dengan sadar beri air, beri waktu. Dan tubuh akan menjawab. Pemirsa, apakah Anda pernah mencobanya? Tulis di komentar, tulis angka 1 kalau Anda merasa ini bermanfaat dan membuka wawasan. Tulis angka 0 kalau menurut Anda tidak membantu. Saya ingin dengar suara Anda. Bu Dokter, saya makin kagum. Tapi jujur, masih ada satu pertanyaan penting.
Apakah semua pria usia 60-70 masih punya harapan? Bukankah ada yang sudah terlalu lelah, terlalu lama merasa lampu padam? Pertanyaan yang menyentuh Raka. Dan jawaban saya, selama tubuh masih bernapas, masih ada harapan. Saya ingin berbagi kisah Pak Hari, 74 tahun, pensiunan petugas pos dari Yogyakarta. Beliau menemukan video saya tengah malam saat tubuh terasa asing dan keyakinan mulai hilang. Apa yang beliau katakan? Dengan suara pelan beliau berkata, "Dok, saya tidak cari mukjizat. Saya hanya ingin bangun dan merasa saya masih berarti." Kalimat itu menusuk hati saya karena ini bukan soal seks, bukan soal performa, tapi soal harga diri. Soal rasa memiliki tubuh sendiri. Saya bisa membayangkan betapa dalam rasa sepi itu. Dan Bu Dokter, apa yang Ibu lakukan? Saya tidak buru-buru. Saya minta beliau lakukan 3 titik dengan napas pelantangan yang sabar tiap pagi. Minggu pertama hanya hangat. Minggu kedua mulai terasa denyut. Minggu ketiga Pak Hari berkata, saya bangun dan tubuh saya menjawab. Saya terharu, karena bukan hanya tubuh, tapi martabat beliau juga kembali. Benar, Raka. Banyak pria berpikir satu-satunya ukuran laki-laki adalah kekuatan. Padahal koneksi dengan tubuh sendiri jauh lebih berharga. Dan itu bisa dibangun kembali. Apakah ada lagi kisah seperti Pak Hari? Tentu. Pak Leonard, 69 tahun, mantan guru agama. Beliau berkata, saya tidak kejar seks, Dok. Saya hanya ingin tahu bahwa tubuh saya masih bisa merespon. Dan ketika beliau merasakan ereksi pagi yang lembut, bukan itu yang membuat beliau terharu, tapi caranya berjalan lebih tegap senyumnya, lebih tenang tidurnya, lebih nyenyak. Pemirsa, dengar baik-baik. Saat seorang pria kembali terhubung dengan tubuhnya, semuanya ikut berubah. Hubungan jadi lebih hangat, wajah lebih damai, dan pagi menjadi lebih bermakna. Karena yang kita bangkitkan bukan sekadar aliran darah, tapi rasa hidup itu sendiri. Saya ingin semua pria di luar sana tahu Anda tidak sendiri. Kalau Anda masih menonton sampai titik ini, berarti ada bisikan kecil di hati Anda. Mungkin belum terlambat, mungkin saya masih bisa. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Saya tidak minta sempurna. Saya hanya minta satu besok pagi. Apakah Anda mau hadir untuk tubuh Anda sendiri? Tulis di komentar saya siap. Kami akan kirimkan panduan lengkap yang ringan, tapi berdampak untuk Anda mulai. Karena napas Anda, tangan Anda, dan 5 menit pagi Anda bisa mengubah hidup Anda. Tubuh Anda tidak rusak, hanya tertidur. Dan kini Anda punya kunci untuk menyalakannya kembali. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Bersama kami ucapkan pria A and wanita. Sampai jumpa di pagi yang lebih hidup. Bu Dokter, saya ingin menantang satu hal yang sering saya dengar dari paman-paman saya di kampung. Mau diapain juga usia segini udah nggak bisa apa-apa. Tubuh udah habis. Apa jawaban Ibu untuk kalimat ini? Saya akan jawab tegas itu, mitos tubuh pria tidak habis. Tubuh hanya menyesuaikan dengan sinyal baru. Dan sinyal itu bisa kita bangkitkan seperti kita menyalakan bara api kecil dengan napas yang lembut. Tapi kenapa banyak pria di Indonesia merasa malu bicara tentang tubuhnya sendiri? Karena budaya kita terlalu lama menanamkan bahwa pria harus diam kuat dan tidak boleh lemah. Padahal menyentuh tubuh sendiri dengan kasih, bukanlah kelemahan, itu tindakan keberanian. Saya ingin semua penonton tahu kalau menyentuh tubuh sendiri bukan sesuatu yang tabu. Itu cara kita menghormati rumah kita sendiri, tubuh ini. Betul, Raka. Dan banyak juga yang salah paham air kelapa cuma buat menyegarkan. Padahal air kelapa membantu menurunkan tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mendukung aliran darah ke organ vital. Saya jadi ingat waktu kecil sering lihat kakek saya minum air kelapa muda dari warung pinggir jalan. Beliau jarang sakit. Air kelapa, tempe, pisang. Ini bukan makanan biasa. Mereka adalah sekutu diam-diam kita dalam menjaga hormon aliran darah dan fungsi otot. Tapi sayangnya generasi sekarang malah mengganti tempe dengan makanan cepat saji. Pemirsa, dengar ini baik-baik. Kita pikir tempe hanya makanan murah, tapi tempe bisa menjaga jantung dan hormon pria. Tempe mengandung isoflavon, protein tinggi, dan probiotik alami. Itu sangat baik untuk pria usia emas. Bayangkan saja makan tempe hangat dari pasar pagi,
minum air kelapa segar napas dalam di bawah pohon rindang. Itu bukan hanya gaya hidup kampung, tapi itu resep umur panjang. Jadi kuncinya bukan alat mahal, bukan suplemen dari luar negeri, tapi kembali ke ritual harian ala Indonesia. Dan yang paling penting, kembali percaya bahwa tubuh Anda masih bisa menjawab. Kalau Anda merasa ini menyentuh hati Anda, tulis di komentar tubuh, saya belum selesai. Karena kita tidak sedang bicara soal masa muda, tapi tentang rasa hidup yang ingin tetap menyala. Saya percaya pria Indonesia tidak butuh mukjizat. Mereka hanya butuh diingatkan bahwa tubuh mereka adalah teman bukan musuh. Dan dengan sentuhan napas dan kebiasaan kecil, tubuh itu akan kembali menyala. Bu dokter kita sudah bicara soal teknik titik kebiasaan. Tapi saya merasa yang paling menyentuh adalah cerita-cerita tadi. Saya ingin tanya apa yang sebenarnya berubah saat tubuh mulai menjawab. Yang berubah bukan hanya ereksi atau aliran darah. Yang berubah adalah cara pria melihat dirinya sendiri. Saat tubuh dijawab, dunia batin ikut tenang. Dan itu mempengaruhi cara bicara, cara berjalan, cara mencintai. Saya bisa bayangkan, dari tubuh yang merasa mati, rasa lalu perlahan hangat hidup kembali. Ada satu kata yang terus terngiang di kepala saya merasa lebih laki-laki. Apa artinya menurut Ibu? Itu artinya ia kembali merasa memiliki kendali atas dirinya. Bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang hadir sepenuhnya di tubuhnya. Dan itulah maskulinitas sejati di usia emas. Saya jadi ingat satu pesan dari Pak Leonard. Saya tidak ingin kembali ke masa muda. Saya hanya ingin tubuh, saya tidak mengabaikan saya. Itu kalimat yang, jujur, buat saya pribadi sangat menggetarkan. Karena kita sering mengabaikan tubuh, sampai tubuh berhenti bicara. Tapi saat kita menyapa dengan kelembutan tubuh, akan membuka pintu lagi. Seperti seorang sahabat lama yang akhirnya menjawab setelah lama diam. Dan semua itu hanya dengan tangan kita sendiri, napas kita sendiri, dan 5 menit pagi. Ya, bukan alat mahal, bukan pil instan, tapi niat dan konsistensi. Saya ingin pemirsa tahu, bukan usia yang mencabut rasa hidup dari Anda. Yang mencabut adalah kebiasaan buruk dan sikap pasrah. Saya suka kalimat itu. Yang mencabut adalah sikap pasrah. Pemirsa, sekarang saya minta Anda jujur. Apakah Anda siap untuk mengubah pagi Anda? Tulis di komentar. Saya siap hadir untuk tubuh saya. Dan jika Anda butuh panduan, kami sudah siapkan versi praktis yang bisa Anda ikuti setiap hari. Langkah kecil rasa besar. Mulai dari pagi esok, 1 napas, 1 titik, 1 gelas air hangat. Saya akan mulai, Bu Dokter. Saya janji. Kalau saya bisa, pemirsa pasti bisa juga. Saya percaya itu, Raka. Dan ingat, Anda tidak sendiri. Pak Anton, Pak Irawan, Pak Thomas, Pak Hari, Pak Leonard. Mereka semua pernah kehilangan arah. Tapi sekarang mereka tidak hanya hidup, mereka merasakan hidup. Dan sekarang giliran Anda. Bukan besok, bukan lusa. Sekarang. Karena pagi Anda berikutnya bisa jadi awal kehidupan baru. Bu Dokter, sebelum kita tutup, saya ingin tanya satu hal terakhir. Apa janji yang harus dibuat pria usia 60-70 setiap pagi untuk dirinya sendiri? Janji itu sederhana, Raka. Setiap pagi lihat cermin dan ucapkan dalam hati, saya belum selesai. Saya masih hidup. Dan saya akan hadir untuk tubuh saya sendiri. Bukan janji untuk orang lain, bukan janji untuk masa lalu, tapi janji untuk tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun, melewati hujan panas, kerja keras, kehilangan, dan diam-diam tetap berfungsi. Tubuh Anda adalah rumah terakhir Anda. Jika Anda merawatnya dengan cinta, ia akan menjawab dengan kehangatan. 3.4 kebiasaan kecil dan 1 napas pagi bisa menjadi pintu masuk menuju rasa hidup yang tak terduga. Saya tidak akan pernah lupa cerita Pak Hari. Usia 74 tengah malam menemukan harapan dari video. Dan sekarang lewat acara ini, saya harap ribuan pria seperti beliau akan merasa tidak sendirian. Dan saya ingin sampaikan kepada setiap istri, anak, dan cucu di rumah. Beri ruang untuk ayah dan kakek Anda merasakan tubuhnya kembali. Hormati keheningan mereka. Dukung ritual kecil mereka. Karena dari sana, harga diri mereka lahir kembali. Pemirsa, kalau Anda sudah menyimak sampai akhir itu, artinya Anda peduli. Dan saya ingin ucapkan selamat. Anda sudah memulai langkah pertama.
Dan jika esok pagi Anda ragu, ingatlah kata ini tubuh saya tidak rusak. Hanya tertidur. Dan saya akan bangunkan dia dengan cinta. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati, Praya and Wanita. Sampai jumpa di pagi yang lebih hidup, lebih hangat, dan lebih berarti. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda besok pagi Anda mau mulai. Kalau iya, tulis di komentar sekarang juga saya siap. Dan kami akan kirimkan panduan lengkapnya untuk Anda.